Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita sekarang masuk pada pertemuan keempat minggu ini. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah masih tentang puebi. Jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, kemudian kata ganti, kata sandang, kemudian juga kalian sudah belajar tentang singkatan dan akronim. Hari ini kita akan belajar pada tataran yang lebih tinggi, yaitu tentang kata dan juga frasa, yang akan terangkum pada materi puebi 3 pada hari ini. Adapun sub atau pokok materi yang akan kita pelajari adalah tentang yang pertama ada pembentukan kata, karena ada pembentukan kata yang keliru, yang menurut kita sudah benar, tapi ternyata itu bentukan yang salah. Kemudian kita juga akan belajar tentang kata baku dan tidak baku, jadi kita harus bisa membedakan. Kemudian ada kesalahan bidang morfologi. Morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentukan kata, ya. Kemudian kesalahan tataran frasa, kesalahan pemilihan bentukan kata, dan juga yang terakhir kita akan belajar tentang awalan dan akhiran dari bahasa asing. Yang pertama kita akan belajar tentang pembentukan kata. Ini ada 5 kalimat, ya, ada 5 kalimat utuh, di mana terdapat kesalahan bentukan kata pada kata-kata yang saya cetak merah. Ya. Mungkin sekilas kita lihat sepertinya betul, ya sudah benar, tapi ternyata ini adalah bentukan yang salah. Yang pertama, Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Ini kata luncurkan di situ tidak tepat, itu adalah bentukan yang salah. Sampai jumpa lagi, kita sering melihat atau mendengar itu, ya. Kalau dalam bentuk lisan itu tidak masalah, tapi kalau dalam bentuk tulis itu sebenarnya adalah bentukan yang salah. Yang ketiga, semua warga harus mentaati peraturan yang berlaku. Mentaati di sini juga bentukan yang salah karena menasal jika bertemu dengan huruf K, P, T, dan S maka seharusnya luluh. Begitu juga dengan kata mengkoordinir, di sini adalah bentukan yang salah juga. Pembetulannya bagaimana? Mari kita lihat di slide sebelahnya, ya. Luncurkan di sini seharusnya adalah meluncurkan. Jumpa seharusnya berjumpa. Mentaati karena menasal bertemu dengan huruf KPTS luluh, maka menaati. Mengkoordinir. Ini juga salah, harusnya mengkoordinasi. Kemudian pada kalimat kelima, kira-kira apa itu kesalahannya? Jadi ada yang saya cetak merah, itu ada kata karena dan sehingga. Karena ini kan merupakan kata penghubung, ya, jadi tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kata karena lebih baik dihapus. Modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Begitu saja sudah cukup. Selanjutnya, pada kesalahan bidang morfologi, kita sering membaca atau juga mungkin mendengar, ya, kata himbau. Himbau itu ternyata bentuk yang salah, kesalahan pada bidang morfologi atau bentukan kata, ya. Harusnya adalah imbau. Jadi bukan menghimbau, tapi yang betul adalah mengimbau. Trap, lanjur, telanjur. Itu kata dasarnya bukan lanjur, tapi anjur. Begitu juga dengan kata-kata setelah itu, ya, ada hutang. Hutang itu ternyata yang baku, bentukan yang benar adalah utang. Hembus itu juga kurang tepat, yang betul adalah embus. Jadi bukan menghembuskan, tapi mengembuskan. Begitu juga dengan hisab, harusnya adalah isab.
Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa ini betul dan itu salah? Kita bisa mengeceknya di KBBI. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini saya menyarankan kalian untuk memiliki aplikasi KBBI di Android atau di HP kalian. Atau bisa kalian juga bisa melalui KBBI online ya. Jadi tidak perlu di-download juga tidak apa-apa. Jadi masuk ke Google KBBI online. Di sana kalian bisa mengecek kata-kata ini baku atau tidak. Jika tidak baku, maka ketika kalian melakukan searching, itu tidak bisa. Tidak muncul kata-kata itu. Tetapi kalau kata-kata itu benar, baku, maka akan muncul makna dari kata yang kalian cari. Nah, berikut ini tadi yang saya sampaikan, ini merupakan kesalahan dalam menentukan bentuk asal. Ini penting juga khususnya untuk bagi kalian mahasiswa baru yang nanti ketika lulus mungkin mengikuti tes. Biasanya tes di perusahaan atau di CPNS atau yang lain sebagainya, biasanya ada tes kemampuan verbal. Karena di dalam tes potensi akademik itu terdiri atas ada tes numerik, ada tes kemampuan verbal, dan ini pemahaman tentang kata, kalimat, tanda baca, ini masuk dalam tes kemampuan verbal. Jadi kalian juga harus belajar tentang ini, bukan hanya untuk yang masuk atau kualifikasi pada bahasa Indonesia saja, tetapi prodi-prodi umum juga harus belajar tentang ini, gitu. Selanjutnya, kita masih pada kesalahan bidang morfologi. Kita sering menggunakan kata berterbangan. Ternyata itu salah ya. Yang betul adalah beterbangan. Terpergok itu juga salah, yang benar adalah tepergok. Terperdaya juga tidak benar, yang benar adalah teperdaya. Kalian bisa cek di KBBI juga ya. Nah, ini juga yang sering keliru, dan kemarin juga saya sering lihat banyak sekali soal-soal tes kemampuan verbal yang menanyakan tentang ini ya. Non-Islam. Di sini kenapa salah? Karena nama agama kan harusnya kapital ya. Jadi untuk penggunaan non, kata gabung, kata hubung ya, jika ditambahkan dengan kata yang diawali huruf kapital, maka dia perlu diberi tanda hubung. Jadi non, kemudian ada tanda strip kecil itu, kemudian Islam. Begitu, I-nya kapital. Begitu juga dengan non-Indonesia. Indonesia itu kan nama negara, jadi harus kapital. Maka kata hubung non itu harus diberi tanda strip atau tanda hubung ya. Non-Amerika dan juga Pan-Asia. Jika dalam ilmu kebahasa Indonesiaan ya, ber-per-ter ini disebut sebagai morfem. Mungkin kalau orang-orang umum menyebutnya sebagai imbuhan ya, tetapi sebagai orang yang kualifikasinya bahasa Indonesia menyebutnya sebagai morfem. Begitu juga dengan non dan juga pan, ini juga disebut sebagai morfem. Kita lanjut pada kesalahan berbahasa pada tataran frasa. Ini malam, itu buku, lain waktu, lain daerah, nakal amat. Ini juga bentukan yang salah pada tataran frasa. Kalau dalam lisan mungkin tidak masalah ya diucapkan. Tetapi kalau dalam bahasa tulis ini tidak benar. Yang benar bukan ini malam, tapi malam ini. Malam ini begitu dingin, bukan ini malam begitu dingin, tapi malam ini begitu dingin. Karena kita Indonesia, bahasa Indonesia, ini menggunakan hukum DM, diterangkan menerangkan.
Berbeda dengan bahasa Inggris yang menggunakan hukum MD ya, menerangkan diterangkan. Jadi kita harus mengikuti hukum DM dalam tataran frasa ini. Mungkin kalau dalam bahasa lisan sering ya kita mendengar sebuah kalimat yang dilontarkan secara lisan, selesai sudah acara pada hari ini. Tetapi kalau dalam bahasa tulis tidak boleh ditulis seperti itu. Sudah selesai acara pada hari ini, atau acara pada hari ini sudah selesai gitu. Baik, kita lanjut pada contoh selanjutnya. Anak dari desa, bubur dari ketan, biji dari salak. Jadi penggunaan kata dari ini tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan pada tataran frasa. Jadi cukup anak desa, bubur ketan, biji salak ini sudah menunjukkan bahwa anak desa itu ya memang anak dari desa. Jadi tidak perlu diberi kata penghubung ya, kata penghubung dari di situ. Ini terkait pada penambahan kata dari atau tentang dalam frasa nomina. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kata serapan. Bahasa Indonesia itu kan terdiri atas banyak sekali kosakata ya, ada berapa ratus ribu kosakata. Nah, kira-kira itu kata-kata berasal dari mana? Ternyata sebagian besar kata kosakata bahasa Indonesia itu hasil dari serapan bahasa lain. Jadi disebut bahwa kata serapan itu disebut juga dengan pungutan atau kata pinjam. Kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Tidak semua kata-kata bisa masuk menjadi atau bisa diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi harus diintegrasikan dulu, disesuaikan dulu dengan lidahnya orang Indonesia. Penggunaan kata serapan ini diperlukan bagi sebuah kekayaan dari bahasa ya, karena apabila tidak menyerap dari bahasa lain juga nanti kosakatanya itu-itu saja. Jadi tujuannya adalah untuk memperkaya ragam bahasa Indonesia. Proses penyerapan kata itu sendiri ada 3 macam jenisnya. Ada adopsi, ada adaptasi, dan juga ada pungutan. Yang pertama kita akan belajar tentang kata serapan dari hasil adopsi. Untuk proses adopsi, ini adalah terserapnya bahasa asing karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata bahasa asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Jadi di sini untuk kata serapan yang diambil melalui proses adopsi, di sini langsung diambil tanpa ada perubahan kosakata, tanpa ada perubahan lafal atau ejaan, seperti hotdog, shuttlecock, reshuffle, plaza. Ini kan kata-kata dari bahasa asing, kemudian masuk ke Indonesia ya tetap tidak ada perubahan ejaan, tidak ada perubahan lafal, pengucapannya juga sama supermarket gitu ya. Tidak ada perubahan. Ini adalah disebut kata serapan dari hasil adopsi. Kemudian ada kata serapan dari hasil adaptasi. Proses adaptasi itu adalah proses diserapnya bahasa asing dengan mengambil kata bahasa asing tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda atau disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Jadi ada perubahan. Kalau adaptasi itu ada perubahan. Contohnya ada option. Ini kan dari bahasa asing ya, masuk ke Indonesia menjadi opsi. Fluctuate. Ini juga kata asing, masuk ke Indonesia ada perubahan. Ada perubahan ejaan ya di situ menjadi fluktuatif. Huruf C-nya menjadi K. Organization masuk ke Indonesia menjadi organisasi. Jadi ini ada perubahan ejaan. Ini disebut sebagai proses adaptasi.
Selanjutnya, kata serapan dari hasil pungutan. Masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia terjadi akibat pemakai bahasa mengambil konsep dasar dari bahasa sumber, kemudian dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Proses ini disebut juga dengan konsep terjemahan, yaitu menerjemahkan kata atau istilah bahasa sumber tanpa mengubah makna. Ini kalau pungutan ini sudah sama sekali berbeda dari kata asalnya ya, karena di sini lebih tepatnya menerjemahkan. Contohnya adalah spare part. Spare part kemudian masuk ke Indonesia menjadi suku cadang. Ini kan sudah berbeda jauh ya dari segi ejaan dari bahasa sumbernya. Try out masuk ke Indonesia menjadi uji coba. Shuttleship masuk ke Indonesia menjadi pesawat ulang-alik. Jadi di sini kalau kata serapan melalui proses pungutan, di sini diambil padanan katanya. Jadi bukan persis dengan kata dari sumbernya asli ya. Kemudian, nah berikut ini bahasa asing mana saja sih yang kita ambil sebagai masuk menjadi bahasa Indonesia? Di antaranya ada bahasa Inggris. Kita tahu bahwa bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional yang dipakai oleh banyak negara di dunia ini, termasuk Indonesia juga mengambil serapan dari bahasa Inggris. Apalagi Indonesia juga pernah dijajah oleh Inggris ya. Jadi kita terpengaruh juga oleh bahasa Inggris. Application menjadi aplikasi ya. Aktor menjadi aktor. Akuarium menjadi akuarium pakai K ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu merupakan kata hasil serapan dari bahasa Inggris. Kemudian ada yang sebelahnya ada kopi. Kopi di sini yang dimaksud kopi adalah salin ya, fotokopi. Kopi di sini bukan kopi minuman, tapi yang dimaksud adalah kopi atau salin ya, menyalin. Tetapi juga ada kopi yang lain, yaitu coffee. Ya, coffee masuk ke Indonesia juga sama ya, kopi. Kemudian ada koin, direktor, masuk ke Indonesia menjadi direksi. Jadi semuanya ini kata serapan dari bahasa Inggris ini kalau dilihat bisa tampak ya bahwa ini adalah merupakan proses yang kedua, yaitu proses adaptasi di mana ada perubahan pada lafal dan juga ejaan. Kita juga mengambil kata serapan menyerap dari bahasa Belanda. Kita juga pernah dijajah juga oleh Belanda. Seperti ada kata amatir, masuk ke Indonesia menjadi amatir. Atlet menjadi atlet, E-nya 1 ya. Hotel, kalau hotel ini masih tetap sama persis, penyebutannya juga sama, ini disebut sebagai proses adopsi ya, kalau sama persis. Dan masih banyak kata-kata yang lain yang kita ambil dari bahasa Belanda. Selanjutnya, kita juga menyerap atau mengambil dari bahasa Arab, karena kita tahu bahwa perdagangan di Indonesia dan Nusantara saat itu juga melibatkan Arab, Persia, dan Gujarat ya. Kemudian juga kita masuknya agama Islam juga dipengaruhi oleh Arab juga, negeri Arab. Sehingga kita juga menyerap bahasa-bahasa dari Arab sana. Contohnya ada kata abad, masuk ke Indonesia tetap ya, tidak ada perubahan, sehingga di sini disebut adopsi. Abadi juga sama, tidak ada perubahan. Yang berubah mungkin ini ada lafaz, masuk ke Indonesia hanya hilang ya, jadi lafaz gitu saja. Terus ada rizki, pakai hi ya, awalnya kalau dari bahasa Arab masuk ke Indonesia menjadi rizki, menjadi pakai huruf K. Jadi ini ada perubahan di mana itu merupakan proses adaptasi. Dan masih banyak lagi.
Selanjutnya, kita juga menyerap bahasa dari Jawa kuno. Ya. Ada coba, cahya, dengar, garam, menjadi coba, cahaya, dengar, garam, dan seterusnya itu. Jadi, intinya bahwa kita mengambil banyak sekali bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jawa kuno, bahasa Arab, bahasa Belanda, sehingga kosakata bahasa Indonesia itu menjadi kaya. Dan ini masih ada kata serapan dari bahasa-bahasa lain juga di luar dari bahasa Inggris, Belanda, dan seterusnya tadi. Kita juga mengambil dari bahasa Cina, bahasa Portugis, bahasa Tamil, dan juga bahasa Parsi. Seperti yang ada di contoh di slide ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kesalahan penulisan kata serapan atau bisa kita sebut dengan kata baku dan tidak baku. Yang baku apa sih? Objek pakai J atau objek pakai Y? Prancis atau Prancis? Cina pakai H atau Cina tanpa H? Salat atau salat? Resiko atau risiko. Nah, semua ini cara ngeceknya adalah melalui KBBI. Sehingga nanti setelah ini, mulai saat ini kalian harus membiasakan menggunakan tulisan atau kata-kata yang baku untuk penulisan karya tulis ilmiah kalian. Mungkin yang dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah ya, sering menggunakan kata-kata yang Islamik seperti Al-Quran, kemudian Jumat. Jadi Jumat itu sekarang sudah tidak pakai tanda petik yang di atas Jumat itu ya, tapi yang baku adalah Jumat. Begitu juga dengan musola, bukan mushola pakai H. Jadi yang benar adalah musala. Bagaimana cara ngeceknya? Ya melalui KBBI itu tadi. Sehingga kalian harus banyak-banyak mengecek apakah kata yang digunakan itu sudah baku atau belum. Ini adalah perbaikannya ya, yang betul yang mana dan yang salah yang mana. Yang salah tentunya yang dicoret. Kalian bisa pelajari melalui materi yang saya share. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada kesalahan pemilihan bentukan kata. Yang pertama, pengambilan data dijalankan dengan menyebarkan angket. Dijalankan di sini saya beri tanda merah, artinya ada kesalahan. Di sini terdapat pemilihan bentukan kata yang kurang tepat. Harusnya bukan dijalankan, karena dijalankan ini konteksnya lebih pada kendaraan ya, menjalankan kendaraan. Karena di sini menyebarkan angket ini adalah sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan ya, bukan dijalankan. Maka kita jangan menggunakan kata dijalankan, melainkan kita bisa menggunakan kata dilaksanakan. Kata dilaksanakan itu lebih tepat untuk konteks tersebut. Penulis terpaksa mengubah rumus itu dan ternyata hasil perubahan itu dapat digunakan. Perubahan di sini kurang tepat, harusnya karena di sini objek, maka harus ubahan. Begitu juga dengan kalimat yang ketiga, setiap pemberian data selalu dilengkapi dengan contoh pemberian data. Contoh pemberian data di situ kan objek ya, bentuknya adalah benda. Jadi bukan pemberian. Pemberian itu adalah prosesnya. Maka yang betul adalah perian. Gitu. Ini adalah contoh-contoh ya, yang mungkin nanti ketika kalian dihadapkan dalam menyusun sebuah kalimat yang baik dan benar, kalian bisa menentukan yang baik dan yang benar itu seperti apa setelah melihat contoh-contoh yang salah tadi. Selanjutnya kita akan belajar tentang awalan dari bahasa asing. Di sini ada awalan A, awalan anti, kemudian ada awalan B dan awalan D. Ini adalah awalan dari bahasa asing.
karena dalam bahasa kita tidak ada. Ini jadi mengambil dari bahasa asing ya. A di sini mengandung arti atau mengandung makna tidak atau tidak ber. Jadi kalau ada kata moral kemudian mendapatkan imbuhan A menjadi amoral, maka itu berarti artinya adalah tidak bermoral. Asimetris ya. Dengan adanya awalan A pada kata simetris ini menunjukkan bahwa ini bermakna tidak simetris. Kemudian anti. Anti di sini maknanya adalah melawan atau bertentangan dengan. Sehingga kalau anti komunis itu berarti bertentangan dengan paham komunis. Kemudian ada bi, ada de. Bi itu bermakna dua, seperti bilingual. Bilingual itu berarti bisa memahami dua bahasa. De, dan juga masih banyak lagi awalan yang lain, seperti X. X itu bermakna mantan ya, seperti ex personil, berarti mantan personil. Kemudian ada ekstra, ada hyper, ada in, ada infra, kemudian ada intra, inter, dan co. Ini semuanya adalah awalan dari bahasa asing. Ada lagi ada kontra, makro, mikro, multi, neo, dan non. Nanti semua ini akan kita bahas di forum diskusi ya. Kemudian kita juga mengenal akhiran dari bahasa asing. Kalau tadi awalan berarti terletak di awal ya. Ini akhiran. Contohnya adalah al, ada asi atau isasi. Seperti emosional. Emosional itu berarti dia menggunakan akhiran dari bahasa asing yaitu al. Berarti al di sini untuk emosional ini bermakna menyatakan sifat. Ada asi atau isasi, ada asmo, ada kemudian ada et. Et itu contohnya seperti novelet, operet. Ya. Kira-kira apa sih makna et di situ? Kemudian dan ada beberapa akhiran yang lain seperti i, wi, iyah, if, ik. Semua ini akan kita bahas nanti di forum diskusi. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak menimba ilmu, mumpung masih muda, harus selalu bersemangat. Baik, semoga kita dipertemukan lagi untuk minggu-minggu selanjutnya dengan materi-materi yang lebih berbeda. Semoga hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.